kalau kita memahami konsep ini, sebenarnya tidak ada kekhawatiran dengan lahirnya pemuda Islam. Karena kehadiran pemuda Islam itu seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan. Kalau kerja itu untuk apa ya biasanya? Untuk makan. Untuk makan. Ya, itu makan untuk kerja juga. Orang makan biar kuat supaya bisa kerja. Ketika ditanya kenapa harus kerja, ya supaya saya bisa makan. Ini lingkaran setan menyeluruh. Berarti memang ada masalah dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan itu mulai dari keluarga itu, mulai dari keluarga, lalu kemudian sekolah, kemudian itu dari situ. Ini ada masalah. Ketika keberadaan pemuda dalam satu masyarakat tidak menjadi pilar-pilar pembangunan masyarakat tersebut, berarti ada masalah dengan nilai yang diserap oleh para pemuda itu. Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan pembuka kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir ya kajian kita. Tapi mudah-mudahan ini menjadi awalan bagi kita untuk berkomitmen tentang sesuatu yang barangkali terlihat di judul yang coba saya bawakan. Ini mengandung satu cita-cita, mengandung satu obsesi yang seharusnya ada pada setiap pemuda. Tentang apa? Membangun peradaban. Karena kalau kita bicara tentang peradaban, Islam itu menjadi bukan hanya agama ritual pada dasarnya. Islam dalam sejarahnya itu adalah yang mengisi peradaban manusia. Bahkan tidak ada peradaban yang lebih besar manfaatnya, lebih besar dampaknya dalam membangun manusia itu selain apa yang telah diberikan oleh Islam. Bahkan banyak buku juga Ustaz yang ini penulisnya orang-orang Barat yang mengakui itu, gitu ya, yang mengakui bahwa apa yang hari ini dibangga-banggakan oleh Barat dengan perkembangannya, mereka tidak pernah bisa lepas dari apa yang diberikan oleh umat Islam. Peran Islam. Artinya modal mereka dapatkan ketika Barat itu berinteraksi dengan Islam. Kita bisa cek akar daripada perkembangan teknologi hari ini. Itu muaranya pasti kepada para ulama umat Islam. Jadi ketika berbicara tentang peradaban, sebenarnya ini bukan suatu hal yang asing, tapi bisa kita katakan bahwa ini adalah suatu yang hilang seperti itu. Ya, asing dengan Islamnya ya hari ini. Islam terasing dengan peradabannya. Nah itu yang sebenarnya ingin kita coba kaji kembali. Sejauh mana peradaban Islam itu bisa kita rekonstruksi, bisa kita hadirkan ulang. Dan ketika berbicara tentang rekonstruksi peradaban, ya tentu harus kembali kepada sejarah peradaban itu dibangun. Dan menariknya, peradaban Islam itu senantiasa
para pemuda yang mengambil peran paling banyak. Dimanapun peradaban Islam dibangun, di situ diawali oleh kehadiran tokoh-tokoh muda, para pemuda-pemuda. Kalau kita bicara tentang peradaban awal yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ya Rasul sendiri kan pemuda, ya. Rasulullah itu sendiri pemuda. Jadi pemuda itu rentangnya itu bisa dikatakan dari mulai dia balik sampai, ya kalau Rasulullah usia 61 tahun masih bisa melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, ya itu kayaknya masih layak disebut pemuda, ya. Masih layak pemuda, ya, bagi saya. Jadi pemuda itu rentang usianya cukup panjang. Nah ini yang coba kita ingin telaah, gitu ya, berkaitan dengan peran pemuda dalam membangun pilar-pilar peradaban. Ya. Artinya bangun peradaban Islam ini tidak akan pernah lepas daripada eksistensi para pemuda sebagai pilar-pilarnya, sebagai pemangku daripada bangunan peradaban itu sendiri. Nah, sehingga di sini saya ingin menyampaikan satu tema sekaligus ajakan barangkali. Sini bisa kelihatan ya semuanya di TV ini. Nah, ini barangkali yang menjadi tema kita, Sababul Ummah, pemuda ummah, wa ma yuradu bihim wa daurihimul mansyud. Nah, apa yang diharapkan dari mereka dan peran yang diinginkan dari mereka. Apa yang diharapkan dari kehadiran para pemuda itu? Ini kan berarti kita berbicara tentang potensi. Selain eksistensi tentu potensi. Ada apa dengan pemuda? Kenapa pemuda itu selalu menjadi topik perbincangan? Kalau tadi saya menyampaikan bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Artinya kalau kita ingin melihat Indonesia, barangkali ya, kita ingin melihat Indonesia 20-30 tahun ke depan, ya kita lihat apa yang dilakukan para pemudanya hari ini. Kalau para pemudanya suram, kayaknya 20-30 tahun generasi cemas kayaknya. Generasi cemas. Bukan generasi emas, generasi cemas. Padahal pemerintah kita sudah yang menjadi proyeksi 2045 ya saja. 2045 itu menjadi Indonesia emas. Dan jadi Indonesia cemas. Nah ini. Jadi apa yang diharapkan dari para pemuda dan peran yang diinginkan dari mereka itu apa? Jadi bicara tentang potensi, lalu kemudian bagaimana potensi itu bisa terwadahi, ya, bisa terwadahi dalam visi keislaman. Nah ini menjadi satu hal yang penting. Karena ketika bicara tentang kehidupan, ya, kita berbicara tentang keterarahan hidup. Barangkali setiap manusia yang sehat akalnya sepertinya tidak bisa menerima sebuah konsep bahwa kita terlahir di bumi itu seperti atom yang terlempar begitu saja, tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud dari keberadaan kita. Kalau teman-teman, saya panggilnya teman-teman saja ya, biar seusia. Kita nggak beda jauh, beda 1 tahun 2 tahun ya. Jangan buka kartus. ya jadi lupa tadi apa sih? Teman-teman. Nah, jadi
kalau teman-teman pernah nonton ini apa film Mr. Bean, nggak tahu sekarang masih ada nggak film Mr. Bean? Mr. Bean, tahu Mr. Bean? Tahu nggak? Tahu. Masih ada nggak? Yang pura-pura apa itu teh? Mr. Pura-pura. Bean. Ada adegan menarik bagi saya di film itu adalah apa video pembuka dari setiap episode yang ditayangkan. Apa saya tahu? Oh iya, tiba-tiba muncul cahaya, lalu ada orang yang kemudian jatuh dalam kondisi tertelungkup. Lalu apa, dia kemudian bangkit dalam keadaan kebingungan. Itu ya saja. Tapi kayak yang bingung ini. Itu film apa cukup rutin di masa saya tuh. Jadi asal ini nih serasa berbeda masa ini. Tapi intinya begitu, ya. Jadi di film Mr. Bean itu ada adegan pertama sebagai pembuka video itu demikian. Barangkali ini yang menjadi kecemasan peradaban barat melalui pesan yang disuguhkan dalam adegan itu. Pertanyaan mendasarnya di situ, siapa manusia? Siapa kita? Jadi siapa manusia dan kenapa tiba-tiba saya ada di tempat seperti ini, di dunia seperti ini, yang saya sendiri dan setiap kita ini tidak merencanakan kehadiran kita di sini. Bahkan barangkali orang tua kita pun tidak tahu berkaitan dengan rencana kehadiran anaknya akan menjadi seperti apa. Nah, ini di dunia filsafat menjadi sebuah perdebatan yang cukup menarik tentang eksistensi, tentang keberadaan, hakikat daripada keberadaan manusia itu. Kenapa manusia ada? Dan untuk apa keberadaannya? Nah, ini kira-kira seperti itu. Problematika masyarakat modern itu demikian. Atau bahkan bukan hanya masyarakat modern. Dari dulu permasalahan utama manusia itu ya di situ. Mengetahui tentang hakikat dari keberadaan dirinya, mengetahui tentang dasar eksistensial. Karena tadi bahwa manusia itu tidak bisa menerima pada dasarnya keberadaannya itu tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki peran. Karena di situ bobot nilai dari seorang manusia. Kalau Buya Hamka itu pernah menyampaikan, ada satu kutipan yang menarik bagi saya. Beliau menyampaikan begini: kalau manusia sekedar, kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerbau atau kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah pun kerja. Kalau begitu, apa bedanya manusia dengan kera kalau hanya sekedar hidup? Atau apa bedanya manusia dengan kerbau kalau hanya sekedar bekerja tanpa tahu apa tujuan dan nilai daripada hidup dan bekerja itu? Nah, ini barangkali menjadi dasar diskusi kita hari ini. Barangkali kita formatnya diskusi kan ya. Nanti insya Allah kita formatnya diskusi. Kita ingin
memahami tentang keberperanan. Keberperanan dalam rangka untuk mengisi nilai dari keberadaan kita, supaya kita betul-betul memang memahami bahwa keberadaan kita itu ada nilainya. Kalau dalam pepatah itu dikatakan wujudihi ka'adami, jangan sampai seperti itu, keberadaan kita itu seperti tidak adanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Tapi kita menginginkan bahwa keberadaan kita itu betul-betul terikat dengan peran kita. Adanya kita itu berarti kebermanfaatan. Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang berperan, manusia yang memberikan manfaat. Kalau bicara manfaat kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebermanfaatan itu harus sedemikian luas. Dan nilai manusia itu dilihat daripada apa? Keluasan manfaatnya, ruang lingkup manfaatnya di mana dia. Nah, itulah harga, ya. Harga kita tuh di situ sebenarnya. Nah, ketika kita bicara tentang peran kehidupan, jika dikembalikan kepada konsep Islam di dalam Al-Quran, Al-Quran memberikan satu konsep yang sangat tegas tentang keberadaan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh apa yang diciptakan oleh Allah itu memiliki peran. Memiliki peran. Tidak ada yang tidak berperan sebenarnya dalam kehidupan ini. Gunung itu ada perannya jelas. Lautan itu ada perannya. Angin, bahkan seekor nyamuk yang terkadang mengganggu kita, ya Ustaz, ya. Ya. Itu panas banget. Itu perannya itu luar biasa, bisa mempekerjakan berapa juta orang barangkali kehadiran nyamuk gitu ya. Pabrik obat nyamuk kan nggak kecil gitu, ya. Pabrik obat nyamuk itu nggak kecil. Ya, sedikit kebermanfaatan daripada seekor nyamuk saja seperti itu ya saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang manusia, ya terus saja nanti pemuda. Manusia dan pemuda. Ketika berbicara tentang manusia yang dia memiliki seperangkat yang barangkali ini potensial luar biasa, ya, dan potensi yang ada pada manusia ini hanya menghasilkan sebuah kehidupan yang luar biasa megah seperti ini. Berbagai macam temuan, berbagai macam fasilitas kehidupan barangkali itu hasil daripada penggunaan daripada potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi luar biasa. Kehidupan manusia yang terus berkembang itu menunjukkan potensi yang sangat besar. Tentu kita tidak ingin kita disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mereka tidak pernah bisa berkembang. Ya, dari awal diciptakan sampai hari ini kehidupannya ya flat seperti itu. Beda dengan manusia. Nah, dalam surah Hud ayat 61, di situ Allah berbicara tentang misi kehidupan. Huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Bahwa dialah yang menciptakan manusia itu fil ardi atau minal ardi, menciptakan dari bumi atau dari tanah, dengan maksud apa? Wasta'marakum fiha, dalam rangka untuk apa? Memakmurkan. Jadi ini visi kehidupan kita. Ini adalah agenda setiap
manusia yang dihadirkan kepada atau di muka bumi ini oleh Allah tidak lepas dari ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam rangka istakmarakum fiha, dalam rangka untuk memakmurkan bumi, di mana itu menjadi unsur ya pembentuk manusia itu sendiri. Nah, jadi kita ini tercipta dari tanah yang merupakan unsur yang paling dominan dari jasad kita, dan tugas kita ini kembali kepada tanah, memakmurkan bumi, seperti itu. Artinya di sini ketika kita bicara tentang memakmurkan, berarti kan ini bicara tentang sebuah karya produktif. Tugasnya. Ada tugas yang luar biasa dari keberadaan kita. Ada sebuah tugas produktivitas yang harus diemban oleh setiap manusia yang hadir di muka bumi ini. Nah, makanya kalau kita bicara tentang kehadiran pemuda muslim, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Seharusnya pemuda muslim yang berinteraksi dengan Al-Quran ada menghasilkan sebuah kesadaran ini, bahwa keberadaannya itu adalah pemakmur bumi. Kan tidak ada yang negatif, nggak ada masalah dengan memakmurkan bumi, ya. Bahwa ini adalah nilai positif. Justru bumi ini menjadi rusak ketika apa? Ketika manusia berkhianat terhadap konsep ini, ketika tidak memakmurkan. Nah, manusia dengan Islam itu hubungannya seperti itu, bahwa seharusnya Islam ini memberikan visi kehidupan kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim, bahwa keberadaannya harus disadari nih. Keberadaan dirinya di muka bumi ini bukan sekedar ada, sekedar bekerja, sekedar hidup, enggak. Itu kerak tadi, kayak Buya Hamka itu kerbau. Manusia enggak seperti itu. Manusia itu diciptakan bukan untuk itu, tapi manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi. Hidup kerja lalu meninggal. Hidup kerja lalu meninggal. Siklus itu. Kalau kerja itu untuk apa ya biasanya? Untuk makan. Untuk makan. Ya, untuk makan, untuk kerja juga. Orang makan biar kuat supaya bisa kerja. Ketika ditanya kenapa harus kerja, ya supaya saya bisa makan. Ini lingkaran setan, Ustaz. Kenapa makan harus bisa kerja? Terusnya kita juga ada. Nah, ini yang tidak boleh ada di kehidupan seorang mukmin. Nah, jadi kembali tadi, Ustaz. Kalau kita memahami konsep ini, sebenarnya tidak ada kekhawatiran dengan lahirnya pemuda Islam. Karena kehadiran pemuda Islam itu seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan. Baik kehidupan dirinya, ya, kehidupan dirinya dalam berkeluarga, kehidupan dirinya dalam bermasyarakat, bahkan dalam kaitannya bernegara. Bahkan lebih jauhnya kaitannya dengan apa? Dengan kehidupan masyarakat dunia. Karena bicara tentang istakmarakum fiha, berarti di situ kan rentangnya itu mulai dari diri sampai kepada dunia. Itu luar biasa. Artinya ada tanggung jawab yang luar biasa yang diemban oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin. Nah, ini yang ingin coba kita diskusikan, ya, berkaitan dengan sejauh mana kita sudah menepati peran yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lawan amanah itu kan khianat, saudara. Lawan amanah itu khianat. Artinya kalau kita, ya, dalam kehidupan kita tidak menepati posisi tugas ini, berarti kita berkhianat. Dan gak sederhana, khianatnya bukan kepada manusia,
Khianatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu barangkali surga dan neraka itu diciptakan, Ustaz ya. Ya. Sebagai penghukuman terhadap orang-orang yang berkhianat untuk neraka itu, dan surga menjadi balasan bagi orang-orang yang memegang amanah itu. Makanya Rasulullah itu punya definisi yang menarik tentang orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai menghitung, bukan orang yang banyak membaca buku saja gitu ya. Enggak. Tapi ada yang lebih mendalam. Rasulullah mendefinisikan kecerdasan al-qayyis. Orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsahu wa bila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu orang yang berinvestasi, Ustaz. Persiapkan. Mandana, yaitu dana itu dari kata hutang. Artinya di situ Rasul sudah berbicara tentang investasi. Jadi menginvestasikan kehidupan. Yang seharusnya kehidupan itu bisa dijalankan dengan semau saya, nah ini diredam, agak direm, diinvestasikan. Kebahagiaan dalam tanda kutip kebahagiaannya agak direm, bukan hanya dalam kacamata pragmatis, tapi lebih jauh. Wa mila lima ba'dal maut. Dia melakukan aktivitas bukan hanya untuk apa yang akan didapatkannya hari ini, tapi ya investasi itu untuk sesuatu yang akan didapatkan setelah kematian. Tapi gini, maaf Ustaz, ya. Ada sebuah permasalahan yang hari ini mungkin terjadi itu di kalangan pemuda. Ya, pemuda yang sekarang hari ini yang kita sebut bahwa pemuda itu menjadi sosok pemimpin di masa depan. Namun faktanya hari ini pemuda itu seperti tadi tidak ada peran apa-apa. Nah itu. Lalu apa yang menjadi permasalahan itu, yang menjadi landasan permasalahan itu justru yang kita takutkan, merasa bahwa kita pemuda kita sudah maksimal. Tapi fakta nama tidak ada apa, tidak memberikan peran apa-apa. Tadi pemuda hanya cukup untuk kerja. Pemuda hanya cukup untuk sekolah. Lalu apa? Mengisi hari-hari hanya seperti itu saja. Akhirnya mereka menunggu kepada kematian. Minad dahar, lawan bahasa Al-Quran kita. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu? Nah ini justru yang ingin coba kita uraikan lebih jauh, Ustaz. Berkaitan dengan ini ada sepertinya ada miskonsepsi tentang konsep pemuda. Nah, tentu ini akarnya pertama konsep manusia. Sebenarnya kalau lebih dalam lagi bicara tentang manusia, nah itu ya. Terlebih lagi berkaitan dengan pemuda. Ada potensi apa pada pemuda sampai kemudian ini menjadi satu tema yang senantiasa diangkat ya oleh para pemikir-pemikir, oleh para pemikir peradaban. Ya. Nah, coba kita kembalikan konsep pemuda itu pertama kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemuda? Nah ini di surah Ar-Rum ayat ke-54. Allah berbicara di sini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Di sini Allah di situ berbicara tentang 3 fase kehidupan manusia. Ya, ada fase lemah, fase kuat, dan kembali lemah. Berarti lemah pertama itu ketika kita baru lahir, menjalani masa bayi, anak-anak, itu masa lemah. Ya. Lalu kemudian dari situ kita terhantarkan menjadi orang yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik saja, tapi kekuatan dalam banyak hal. Gitu. Baik zahir maupun batin. Gitu. Kekuatan. Nah, lalu kekuatan ini memang tidak akan terus dimiliki. Nah, ini yang menjadi penting.
bahwa apa yang hari ini kita miliki sebagai sebuah kekuatan, kita harus sadar lambat laun ini akan hilang, kembali lemah kata Allah. Bahkan wasyaibah, beruban. beruban. Sudah terlihat Ustaz. Tapi ini uban bukan tanda tua. lemah, bukan tanda lemah. Mudah-mudahan tanda kematangan. Amin. Insyaallah. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, ada masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Berarti masa muda itu adalah masa kekuatan yang diapit oleh dua masa kelemahan. Itu menunjukkan bahwa ini kesempatan. Ya, pertama adalah kesempatan yang harus dibangun, karena berarti kan masa kekuatannya tidak tiba-tiba ada. Dia tidak akan memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Potensi kekuatannya tidak akan tereksplorasi dengan betul jika pada masa lemah pertama ini tidak disiapkan. Nah itu. Jadi kekuatan ini bisa berbeda-beda, Ustaz. Ya, setiap orang nggak sama. Di masa kedua, masa kekuatan ini, ada yang betul-betul bisa sampai kepada puncak kekuatannya. Rasulullah itu adalah contohnya. Beliau betul-betul bisa maksimal mengeluarkan seluruh potensi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Itu Rasulullah seperti itu. Maka akan luar biasa apa karya yang diberikan oleh Rasulullah untuk kehidupan ini. Dan dampak daripada karyanya berapa ratus tahun. Sampai sekarang dia terasa. Nah, ini dampak kekuatan itu seperti itu. Kekuatan itu dampaknya bisa jauh melampaui daripada usia kita. Nah, ini luar biasa kekuatan ini. Tapi kemudian Allah katakan bahwa kekuatan ini tidak akan ada terus. Dia akan melemah kembali. Terlebih lagi ketika memang kekuatan itu tidak dimanfaatkan dengan benar, tidak dibangun dengan benar, lebih cepat lagi menemui masa kelemahan yang kedua. Ya, berarti di sini ada persiapan dan peringatan kepada kita bahwa kekuatan ini tidak akan selamanya. Nah, ini konsep pertama, gitu. Ketika berbicara tentang para pemuda, ya. Jadi pemuda itu adalah masa terbaik dari kehidupan kita, sehingga jangan disia-siakan. Masa terbaik dan masa yang terpanjang lagi. Panjang ya. Masa yang paling panjang. Kalau kita bicara tentang anak-anak, sampai usia berapa orang bisa tetap dikatakan anak-anak? Masa balik. Masa balik. Sekarang 12 tahun, sepertinya 12 tahun, 13 tahun itu masa balik. Orang tua itu berapa tahun? Atau mulai usia berapa dikatakan tua itu? Biasanya kalau hari ini mah 60 lebih ya. Bahkan ada yang pemuda tapi seperti lansia. Seperti lansia. Oh, itu muda jomblo. Tapi rata-ratanya 60 kan? 60 kan. Sedangkan kata Rasulullah umur umatku itu 60 atau 70 tahun. Berarti hanya tinggal 10 tahun usia tua tuh. Usia muda 12 tahun. Sisanya adalah usia muda. Usia pemuda. Jadi panjang usia muda. Sehingga akhirnya kalau tadi kembali kepada pertanyaan Ustaz, kenapa banyak pemuda yang tidak bisa berperang? Karena dia lambat memahami bahwa dirinya pemuda, Ustaz. Gitu. Pemuda dengan potensinya tentu. Ya, kalau memahami dia pemuda dengan usianya barangkali, sehingga dia akhirnya terjebak dengan problematika, bukan terarahkan kepada memanfaatkan potensi, tapi terjebak kepada problematika pemuda. Problematika pemuda itu apa? Puberitas. Itu puberitas hari ini bahkan katanya anak-anak SD sudah
mulai pacaran ya Ustaz ya. Ya, kalau melihat hari ini seperti itu. Ya, nah ini masalah. Gitu. Secara biologis mungkin tumbuh berkembang, tapi secara pemikiran, wah itu lumayan agak kerdil kelihatan. Ini salah identifikasi. Gitu. Berarti ada, kalau ini menjadi sebuah masalah yang menyeluruh, berarti memang ada masalah dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan itu mulai dari keluarga ya, mulai dari keluarga, lalu kemudian sekolah, kemudian itu dari situ. Ini ada masalah. Ketika keberadaan pemuda dalam satu masyarakat tidak menjadi pilar-pilar pembangunan masyarakat tersebut, berarti ada masalah dengan nilai yang diserap oleh para pemuda itu. Berarti konsep pendidikan ini menjadi masalah. Seperti hilang jati diri mungkin ya. Seperti hilang jati diri. Eksistensi pemuda hilang. Nah itu. Padahal di dalam sejarah, kalau bicara tentang pemuda, perannya luar biasa dalam sejarah itu. Kalau kita membaca sejarah, selalu kita membaca tentang sepak terjang para pemuda. Sabiqunal awwalun, tadi di awal kita berbicara itu. Rasulullah itu patokan. Beliau ketika diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Sahabat-sahabat beliau sebagian besar usianya lebih tua atau lebih muda, Ustaz? Lebih muda. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya walaupun digambarkan di film itu seperti orang tua, itu ada gambaran yang salah. Abu Bakar itu pemuda, Umar itu pemuda. Menarik berarti ya. Sepak terjang pemuda berarti ya. Abu Bakar dengan Rasulullah itu beda 2 tahun setengah. Dengan Umar itu bedanya 12 tahunan. Dengan Umar itu 12 tahun. Berarti 28 tahun. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Sayyidina Ali berapa usianya? 9 tahun dalam satu riwayat. Masih kanak-kanak ya Ustaz ya. Kecemerlang. Ya, luar biasa ya. Jadi sebagian besar itu emang para penggerak dakwah yang membersamai Rasulullah itu adalah para pemuda. Ketika Rasulullah ingin berdakwah ke Yasrib, mengislamkan Yasrib, yang dikirim oleh Rasulullah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Usianya ketika itu baru 19 tahun. Nah, hari ini 19 tahun. 19 tahun itu dikirim ke suatu wilayah, yang di wilayah itu semuanya musyrik. Ya, semuanya musyrik kecuali beberapa orang yang ikut dalam Aqabah yang pertama. Ya, di luar itu musyrik semua. Dan tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair itu adalah mengislamkan mereka. Dan bukan hanya menerima Islam sebagai sebuah nilai-nilai ritual, nilai-nilai akhlak dalam tanda kutip, ya, tapi lebih jauh dari itu. Bahwa mereka, ya, masyarakat Madinah itu selain siap untuk menerima Islam, mereka juga siap untuk dipimpin oleh Rasulullah yang konsekuensinya jelas. Apa konsekuensinya? Harus berhadapan dengan Mekah beserta dengan koalisinya. Artinya meyakinkan orang-orang yang ada di Madinah ketika itu untuk menerima Islam dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensi yang paling konkret itu adalah dimusuhi oleh Mekah. Ya. Dan Mekah tentu tidak seorang diri.
Maka itu dengan koalisi dan nanti akan terbukti di Uhud, di Khandaq. Nah ini yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, seorang 19 tahun itu. Jadi bisa kita bayangkan, ada yang masih usia 19 tahun di sini. Ada ya. Saya termasuk 19 tahun ini. 19 tahun ini 19 tahun kurang 1 bulan. 19 tahun. Jadi ibaratnya saya kirim ke Surabaya atau ke Jakarta, ya, Islamkan Jakarta dan siapkan warga Jakarta untuk menjadi pilar-pilar kokoh yang menopang gerakan Islam. Siap? Nah itu kira-kira seperti itu tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair. Tariq bin Ziyad kan cukup terkenal ya, kisah penaklukan Andalus. Tariq bin Ziyad itu juga usianya di bawah 20 tahun. Muhammad Al-Fatih. Ini para pemuda dia. Peran-peran pemuda itu seperti itu. Ketika Abu Bakar ingin menghimpun Al-Quran, itu atas rekomendasi Umar bin Al-Khattab, maka ketua panitianya itu yang dipilih itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika itu usianya sekitar 21 tahun. 21. Ya. Tugas yang diberikan apa barusan? Menghimpun Al-Quran. Bukan tugas sederhana. Jadi besar. Jadi pertanyaan untuk hari ini, 17 tahun itu jadi apa hari ini? Jadi Quran yang kita baca hari ini, ya, pertama yang menghimpun itu seorang yang berusia 21 tahun, Zaid bin Thabit. Ketika ditanya kenapa Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit, itu luar biasa. Abu Bakar mengatakan bahwa kamu itu adalah syabun. Kata pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar sebagai alasan memilih Zaid itu adalah kamu itu pemuda. Tapi bukan hanya pemuda, syabun aqilun. Kamu itu orang yang cerdas. Ini potensi. Abu Bakar sudah berbicara tentang bagaimana sebuah potensi itu dibangun sehingga menghasilkan kecerdasan. Syabun aqilun. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wala natahmuka. Bahwa kami tidak pernah menuduh engkau melakukan keburukan. Dia punya integritas. Pemuda, cerdas, dan punya integritas terhadap kebaikan. Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak pernah melihat Zaid bin Thabit orang yang tadi terjebak kepada perilaku-perilaku buruk. Jadi menjadi orang yang baik itu bernilai, nggak ada rugi. Kadang hari ini kan menjadi orang baik itu ada tantangan sendiri kayaknya, ya. Pemuda itu agak sungkan kalau mereka tidak pacaran. Ya jangan sok suci deh, gitu kan? Ya itu. Pemuda kalau tidak ugal-ugalan, cemen ya saja. Ya, kayaknya ada yang kurang dengan pemuda. Jadi Thabit tidak seperti itu. Ya, wala natahimuka. Dan terakhir kata Abu Bakar, kenapa aku memilihmu? Karena engkau itu adalah wa taktubu al-wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa engkau itu punya pengalaman menulis wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sekretaris Rasul. Coba berapa usianya ketika beliau diangkat menjadi sekretaris? Sekretaris Rasul Said
Tebak aja Ustaz. Belasan mungkin ya. Berapa Ustaz? Sekitar 13-an. 13. Mendekati. Beda 12 tahun. Lebih muda lagi. 12 tahun jadi sekretaris presiden. Gitu ya. 12 tahun jadi sekretaris presiden. 12. Dan tugasnya nggak sederhana. Ya, menulis Al-Quran, menerjemahkan surat-surat dari negeri-negeri lain. Ya. Sampai kan awalnya Rasulullah itu sering mendapatkan surat dari orang-orang Yahudi. Biasanya untuk menerjemahkan itu meminta kepada orang Yahudi. Tapi ketika Zaid menjadi sekretaris, Rasulullah memerintahkan kepada Zaid, "Kamu belajar," kata Rasulullah, "bahasanya mereka itu, supaya aku tidak meminta kepada orang-orang Yahudi, karena mereka punya sifat apa? Khianat." Berapa lama Zaid itu belajar bahasa Ibrani itu? Sebentar ya. 6 bulan. 6 bulan. Jadi belajar bahasa itu nggak perlu tahunan. 6 bulan. Zaid bin Sabit itu selesai menguasai bahasa Ibrani. Ini pemuda, luar biasa pemuda itu. Gitu ya. Tampilan dalam Islam itu pemuda itu ya demikian. Nggak kebayang ya, 6 bulan bisa mempelajari beberapa bahasa. Ya jangan dibayangkan, harus dijalankan Ustaz, sebagai sistem kurikulum pendidikan. Kalau dibayangkan ini susah Ustaz. Betul. Ya, tapi kalau ini jadi kurikulum, saya nggak pesimis Ustaz. Ya, betul. Ya, asal kita punya konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kebanyakan berpikir itu cepat ubahnya. Nah itu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan begini: la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak dari tempat hisabnya di hari kiamat. Ya. Hatta yus'ala an arba'in. Ya, sampai dia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama an-umrihi, tentang umur. Tentang umur. An-umrihi fima afnahu, tentang umur bagaimana dia menghabiskan umur itu. Tadi kita bicara tentang usia umur terpanjang itu 63-70-an. Terpanjang ya periodenya kan pemuda. Ya, bayangkan kalau usia pemuda kita ini justru terjebak kepada kesalahan. Berarti amalan kita itu banyak masalahnya. Dan hari ini pemuda-pemuda masih berlaku Ustaz. Ketika berbicara tentang pemuda, gitu ya, ketika usia muda, itu berarti usia senang-senang. Ya, usia senang-senang. Untuk menjadi ahli ibadah mah nanti sajalah ketika setelah tua. Sudah tua, makanya di masjid-masjid saya suka melihat kalau subuh itu isinya orang tua ya sudah. Iya. Pemudanya pada tidur. Pemudanya masih tidur. Tapi kalau lagi musim UCL itu ya. Itu. Kalau lagi Liga Champion itu yang melek itu pemuda. Ini masalahnya. Gitu. Ya. Nah, padahal ini hal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Gitu. Terkait dengan umur kita. Terus yang kedua, gitu. Tentu di sini bicara tentang umur pertama secara keseluruhan dan secara khusus muda. Karena 2 periode yang lain anak-anak kan gak mukallaf, nggak akan ditanya. Ya, tidak tertaklif. Terus orang tua yang sudah pikun juga tidak jauh berbeda, Ustaz. Seperti itu. Intinya berarti yang akan ditanya itu usia ketika kita muda. Usia hidup kita itu adalah usia ketika kita menjadi seorang pemuda. Itulah kehidupan. Kehidupan manusia itu sebenarnya di periode kedua itu.
Karena periode pertama itu adalah usia persiapan, gitu ya. Periode yang ketiga itu sudah usia ya sama persiapan, menuju persiapan kematian gitu. Gitu. Atau apa usia memetik hasil seharusnya itu sebenarnya. Nah, terus yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Yang kedua yang akan ditanya oleh Allah itu adalah terkait dengan jasad kita. Dan jasad kita terbanyak melakukan aktivitas kembali ketika kita masa muda. Artinya kemana kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini disumbangkan, digunakan? Ini menjadi pertanyaan besar. Allah sudah memberikan kekuatan tangan, kekuatan kaki, kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, kekuatan pikiran. Ya. Itu semua digunakan untuk apa? Jadi jangan dikira bahwa pandangan kita yang menggunakan mata ini tidak akan ditanya oleh Allah sebagai pertanggung jawab. Setiap pandangan itu ada rekamannya. Setiap pendengaran itu ada rekamannya. Setiap jejak kaki kita itu ada rekamannya. Jejak kaki kita menuju kemana? Apakah ke masjid? Atau ke kafe? Kecuali kafe ini. kecuali kafe ini. Gitu ya. Ke tempat maksiat atau ke tempat membangun amal. Ya. Jadi jasad kita akan ditanya satu persatu digunakan untuk apa, terutama jasad ketika masa kuatnya. Itu saudara, dalam sejarah itu ketika Rasulullah menyiapkan perang Uhud, ya, jadi Rasulullah itu punya semacam kebijakan bahwa beliau membatasi orang-orang yang ikut dalam pasukan beliau. Dan usia termudanya biasanya beliau batasi di usia 14 tahun. 14 tahun. Ya. 14 tahun itu sudah mulai bisa masuk ke pasukan. Ya. Tapi ketika itu ada 3 orang, ya, pemuda. Ada 3 orang kurang dari usia itu menyelinap di pasukannya itu. Ada Al-Bara bin Ajib, ada Abdullah bin Umar, dan ada Sa'ad al-Khudri kalau tidak salah. Ya. Itu usianya termasuk Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu pulang dari situ tuh nangis, ngadu ke ibunya. Kenapa? Karena ditolak oleh Rasulullah untuk ikut berperang. 14 tahun. 12. Oh, 12 tahun. 12 tahun. Abdullah bin Umar 13 tahun. Baru bin Ajib, ya, Sa'ad al-Khudri itu seperti itu. 12 tahun mah itu main karece ciri kok. Ini tidak ikut perang, nangis. Tidak ikut perang. Ngadu kepada ibunya. Saya bisa bayangkan ya, anak sekecil itu ini sudah bicara tentang keberperangan. Mereka itu bukan memahami bahwa perang ini perang-perangan, pedang-pedangan. Enggak, bukan seperti itu, Ustaz. Gitu, ini perang sungguhan. Mereka tahu konsekuensinya. Mereka paham itu. Nah, coba bayangkan usia seperti itu. Ya, usia 12 tahun itu sudah muncul pemikiran seperti itu. Malu saya ya, gitu ya. Dengan usia sampai ya, Bara bin Ajib itu sampai protes. Kenapa saya ya Rasulullah tidak diizinkan untuk ikut dalam pasukan engkau ya Rasulullah? Ya, padahal ada teman saya ini kata Bara, ada teman saya di sini. Ya, kalau main gulat saya bisa ngalahin dia. Ya, kalau gulat ya saya bisa ngalahin dia. Artinya jangan lihat saya dalam angka usia, tapi saya punya kekuatan. Ya, kekuatan saya itu
melebihi beberapa orang yang ada di pasukan engkau ya Rasulullah. Jangan panggil saya anak kecil paman gitu. Sampai Rasulullah kemudian memanggil yang dimaksudkan oleh Bara. Coba, benar. Dan ternyata betul dibanting oleh Bara bin Azib. Saya kemudian Rasulullah mengizinkan dia ikut dalam pasukan itu. Ya, jadi bicara tentang keberperanan, ketika memahami jasad, saya punya kemampuan apa, dan kemampuan saya ini tidak boleh sia-sia. Kemampuan saya ini harus berharga, bernilai, dan nilai yang paling besar itu adalah ada di arena jihad. Kan Rasulullah menyampaikan demikian. Ya, Rasul umur al-Islam, inti daripada segala urusan itu Islam. Wa umuduhu as-salah, tiangnya itu adalah salat. Wa dirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada seluruh amal itu adalah jihad fi sabilillah. Mereka tahu itu, sehingga mereka tidak mau kekuatan jasadnya itu sia-sia. Ya, jago push up, pull up itu barangkali, larinya kencang. Tapi untuk apa kalau tidak digunakan di arena jihad? Itu pikiran pemuda Madinah itu seperti itu. Ya, kan sekarang kan banyak pemuda yang six pack saja, ya, pergi ke gym gitu ya. Itu di tempat-tempat olahraga banyaknya para pemuda. Coba untuk apa itu? Pamer. Kalau sudah dapat tubuh ideal, kekuatan ideal untuk apa itu? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau Bara bin Azib, latihan saya harus bernilai, dan nilainya itu di medan jihad, keberperanan. Nah, ya. Jadi wa'an jasadihi fima abla wa'an ilmihi madza amila fihi. Nah, yang ketiga itu bicara tentang ilmu. Ya. Dan kesempatan terbanyak untuk menuntut ilmu itu para pemuda. Kesempatan eksplorasi pemikiran itu adalah pemuda yang paling luas. Pikiran kita digunakan untuk memikirkan apa? Kalau pemuda itu pikirannya masalah diputus oleh pacarnya, Terakhir 13 tahun ada ya yang diputus oleh pacar lalu dia gantung diri, betul? Oh, ada yang seperti itu. Ada, kemarin dari daerah mana itu teh? Jangan sebut nama saja lah. Ada, tapi memang ada yang itu 13 tahun. Ya, diputuskan rata-rata seperti itu. Apa yang menjadi kegelisahan pemuda hari ini? Ini harus ditanya. Coba kegelisahan kalian apa? Yang menjadi kegelisahan kalian apa? Muhammad Al-Fatih kenapa bisa menaklukkan Konstantinia? Karena sejak kecil itu oleh ayahnya itu dibawa ke satu bukit. Di bukit itu terlihat Konstantin. Ya, dan kira-kira dialognya lebih kurang seperti ini. Nah, kamu lihat itu, ya, ada istana besar, dan apa janji Rasul terkait dengan istana itu, bahwa istana itu kelak akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin terbaik dan pasukan terbaik, dan aku harap itu kamu yang menjadi pemimpinnya. Dan kemudian itu menjadi kegelisahan Muhammad Al-Fatih, mengiringi pertumbuhan dirinya sebagai pemuda itu, membawa kegelisahan itu. Jadi orang itu tergantung gelisahnya apa. Dia gelisahnya ditempatkan di sisi apa. Kalau kegelisahannya kepada hal-hal yang kerdil, ya dia akan menjadi orang yang kerdil. Kalau kegelisahannya adalah sesuatu yang besar, maka dia akan menjadi orang yang besar. Cita-cita berarti ya, visi misi berarti ya.
para tokoh itu berawal dari kegelisahan. Berawal dari kegelisahan mereka. Ustaz, kita coba lampahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Sharing. Apa yang menjadi kegelisahan para pemuda hari ini? Kelihatannya pemudanya pada gagah-gagah. Boleh, silakan. Jika perlu dengan mic, ada yang perlu? So, apa yang menjadi kegelisahan kita hari ini, para pemuda nih khususnya nih? Ya, hari ini kan dengan gadgetnya Ustaz, yang kawin. Atau yang terkenal hari ini apa? Marriage carry. Tapi itu bagus kan? Kalau pemuda itu sudah kegelisahannya ingin menikah, itu bagus. Masya Allah. Karena Rasulullah itu selalu ya kalau berbicara tentang pemuda itu salah satu pertanyaannya sudah nikah belum? Nah, gitu. Sudah nikah belum? Abdurrahman bin Auf, ya tahu ya, Abdurrahman bin Auf, ketika dia sudah hijrah ke Madinah, ya kan kita tahu beliau membangun kesuksesan materinya itu dari nol, ya dari nol. Ketika dia mulai mendapatkan keuntungan, apa pertama kali yang dipikirkan? Nikah. Sampai satu hari Abdurrahman itu keluar gitu ya, cengar-cengir gitu, senyum-senyum Abdurrahman itu, dan kelihatan oleh Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah itu, ada apa kamu ya Abdurrahman? Kelihatannya bahagia. Ya, malu-malu Abdurrahman mengatakan, saya baru menikah ya Rasulullah. Saya baru menikah ya Rasulullah. Kok nggak bilang-bilang, nggak dirayain? Gitu. Nggak ya Rasulullah, rayain lah. Hatta dengan menyembelih satu ekor kambing, kata Rasulullah. Nah, jadi ada teori yang salah sekarang, kan? Sukses dulu, nikah dulu. Nah, itu. Sukses dulu, nikah dulu. Sukses dulu, nikah dulu. Jadi pada bingung. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu pikirannya sebagaimana pikiran orang-orang beriman. Ya nikah dulu lah. Gitu ya. Kan sukses bersama pasangan itu lebih indah ya. Saya. Dan itu saya bisa rasakan itu, betul. Itu bisa saya rasakan itu. Ya. Nah, jadi memang ada sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan di sini tentang pemuda ya pada masa Rasulullah dengan hari ini.